Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man tamaksudi warzuqna bihatina mahabbataka wa ma'rifataka. Ini bihalalika al-haramuka wa bihalalika mansiwaka. Alhamdulillah pemirsa, kita masih dipertemukan lagi di channel ini, channel Padepokan Cahaya Nirwana Gresik. Dan bersama saya malam ini mediator kita yaitu Mas Fahri. Dan malam ini kita akan membahas tentang bahayanya memakai jimat dan benda-benda pusaka serta raja. Seperti pengalaman yang pernah kami tangani dari Padepokan Cahaya Nirwana ini, ada orang itu yang menyimpan jimat untuk melariskan warungnya, dan jimatnya itu sendiri namanya jimat juga di dalamnya ada gaibnya, dan gaibnya itu sudah menyerang dirinya sendiri, sudah menyerang perutnya, sudah menyerang keluarganya. Dan ada juga yang memakai dari benda pusaka itu yang dibuat untuk ngobatin orang, sedangkan dia nggak tahu benda pusaka itu yang di dalamnya itu khodamnya apa. Terus akhirnya yang mengobatin orang itu tadi, gaibnya yang ada di dalam benda yang atau pusaka yang digunakan untuk mengobati orang itu tadi menyerang suaminya sendiri, dan akhirnya suaminya jadi gila. Dan ini nyata loh, dan itu baru-baru ini aja terjadi. Dan akhirnya suaminya gila lah, istrinya yang biasanya ngobatin orang itu tadi nggak bisa ngobatin suaminya sendiri lah. Ini kan aneh. Jadi benda-benda pusaka ini bahayanya apa? Nanti kita akan coba menghadirkan salah satu gaib yang bisa menceritakan bahaya dari raja, jimat, dan benda-benda pusaka ini. Semoga konten kali ini mendapatkan manfaat. Dan kita disclaimer dulu, ini adalah percakapan dari dengan bangsa gaib. Jadi jangan dipercaya 100%, dan kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan saja. Baik, Mas mediator Mas Fahri sudah siap? Ya, Ya pemirsa, mohon doanya, kita akan menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang benda pusaka, jimat, dan raja yang ada di Indonesia ini atau dari manapun berada, yang bisa menceritakan untuk semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sang yang Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan, menarik salah satu gaib fasik, salah satu gaib yang bisa menceritakan, salah satu gaib saja yang bisa menceritakan tentang benda pusaka, jimat, dan raja. Dan izin guru kami sang yang Cahaya Nirwana, tertarik ketelapak tangan saya. Allah, penyusupnya otomatis hancur, penyusupnya otomatis hancur. Silakan masuk. Ini dia kuasa itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya terbuka, bisa berbahasa Indonesia. Allah. Energinya diselaraskan, jangan terlalu besar, sesuaikan dengan tubuh mediator. Allah. Selamat malam. Kita suaranya tersambung, bisa berbahasa Indonesia. Allah. Musuhnya. Allah. Dengan siapa saya bicara ini? Bangsa apa ini? Bangsa apa ini? Kalau boleh saya tahu. Siluman. Oh, siluman. Siluman dari mana nih? Kodam benda, Dari mana? kodam benda pusaka. Oh, kodam benda pusaka. Kan dari Indonesia sendiri apa dari mana? Nah, Indonesia sendiri. Di Jawa. Dari benda pusaka apa ini? Yang berwujud apa benda pusaka? Keris. Keris. Wujud kamu apa sebenarnya?
apa? Macan, singa. Macan. Macan. Ah, Terus keris itu keris di mana itu, dari kerajaan apa keris-keris biasa yang diisi keilmuan gitu? diisi, Diisi. diisi. Kamu siluman berarti dulunya manusia ya? Mm-mm. Dulunya manusia kayak kami ya di bumi ini ya. Ya, Terus kamu mengamalkan ilmu apa dulu kok sekarang meninggalnya jadi siluman? bela diri. Oh, ilmu bela diri. Kapan itu? Zaman zaman apa itu? Sudah lama atau belum? Sebelum merdeka. Oh, Indonesia sebelum merdeka. Berarti Ah. masih zaman kerajaan ya? Mm-mm. Oh, kerajaan apa itu? Majapahit. Pajajaran. Oh, kerajaan Pajajaran lama itu. Itu kerajaannya Ah. Prabu Siliwangi ya. Ya, Terus fungsi kamu di dalam keris itu untuk apa? disuruh bantu sama yang punya. Untuk apa itu? Untuk ngobatin apa untuk kekuatan apa untuk kesaktian gitu? Tergantung permintaannya. Oh, tergantung permintaan. Ya, Berarti kamu bisa apa aja gitu, suruh ngobatin bisa gitu. banyak pasukan saya. Oh, banyak pasukannya. Berapa jumlahnya pasukan kamu? Semakin banyak, hmm, semakin dikasih makan semakin banyak. Oh, yang punya keris itu ngasih makan kamu. Nah, dikasih makan apa? Minyak, Minyak apa itu? minyak khusus. Ya, jenisnya minyak apa? Saya nggak tahu nama minyaknya. Nggak tahu nama minyaknya kok kamu mau dikasih makan itu. Itu hanya simbolis bahwa dia mengetahui melayani saya. Oh, kamu cuman mengetahui dia melayani kamu gitu ya. Berarti kamu sudah lama membantu orang yang punya kamu ini, yang punya keris ini. Sudah berapa tahun? Sudah lama Orangnya masih hidup apa sudah meninggal? meninggal, Sudah meninggal. Terus sekarang keris itu di mana? turun menurun. Turun menurun. Wah, Oh, berarti itu dulu yang pertama megang keris itu laki apa perempuan? lagi. Oh, laki. Sekarang nurun kemana anaknya? Iya, ya ada yang bukan anaknya, Oh, yang mau mewarisi. terus sampai sekarang juga kamu tetap dikasih makan itu? Enggak, Enggak. Terus? ya saya cari makan di dalam tubuhnya yang membawa saya, yang merawat keris itu. Kamu makan orang yang merawat keris itu ya, sebagai dikasih makan ya. Terus keluarganya kamu makan Pak? Ya pasukan saya juga. Anak-anaknya gitu ya. Apa yang dimakan dari mereka itu? Ya, saripati tubuhnya. Sebagai tubuhnya. Cirinya orang yang kamu makan itu gimana? Gampang sakit. Gampang sakit. Anak-anaknya juga gampang sakit gitu ya. Sama. Terus apa sih beda sampean ini yang siluman yang ada di dalam keris itu atau yang dipakai untuk tulisan raja-raja jimat itu? Bedanya apa? Sama.
sama ditugaskan untuk membantu manusia itu. Jimat itu juga sama ya? Sama. Isinya bangsa jin dan siluman juga ya? Mm-mm. Dan apabila nggak dikasih makan terus berokot itu punya sendiri gitu ya? Ya jelas, kan dia sudah memanfaatkan saya, jadi saya minta upah. Oh, minta upah. Kalau nggak dikasih sesaji atau minyak atau apa ya saya ambil sendiri. Gitu ya. Ya, mesti ada upahnya itu ya, nggak ada yang gratis ya. Ya buat kekuatan saya. Sama anak buah sampean semua itu ya. Kita kan juga butuh makan. Kalau disuruh kan juga pakai tenaga. Oh iya, iya. Jadi walaupun nggak disuruh juga tetap makan ya. Ya Walaupun tanpa disuruh. disuruh. Terus menurut pandangan sampean itu tentang orang yang naruh-naruh jimat di pintu, yang dipakai dibuat sabuk, semua itu isinya apa itu sebenarnya? Kebanyakan. Tergantung yang mengisi. Enggak, biasanya bangsa apa? Ya kebanyakan golongan jin. Golongan jin, siluman juga. Ya banyak jin, siluman, bahkan iblis. Bahkan iblis juga di situ. Dan Iya. semuanya menuntut upah ya. Ya pasti, dia membantu, ya pasti minta upah. Kalau tulisan jimat yang apa yang isinya jin sama siluman itu? Apa semuanya? Atau iblis itu isinya? Ya tergantung. Jimat kalau orang-orang yang ditulis Arab-Arab itu, Kalau nggak punya sanad keilmuan, ya jadinya yang masuk golongan jin, siluman. kalau ilmunya nggak bersanad ya. Tapi kebanyakan jimat itu ditulis pakai bahasa apa sih? Bahasa Jawa apa pakai bahasa? Tergantung kepercayaannya orangnya masing-masing. Itu hanya sarana saja. Oh, itu hanya sarana saja. Walaupun apa yang ditulis, yang di dalamnya juga tetap kalian juga ya. Ya uapnya kan kita bisa baca, tujuannya menulis itu untuk apa. Oh iya. Terus kalau orang yang punya apa keris atau jimat yang untuk kekebalan itu, kalau dibacok misalkan nggak mempan gitu, Ya ada golongan gaib yang membantu. terus golongan kalian itu kalau bantunya gimana kok bisa nggak tembus itu? Kita melapisi dari luar kulitnya. Oh, melapisi dari luar kulitnya. Terus apa kalian itu nggak sakit kalau misalkan diserang orang, dibacok orang gitu? Kan kita punya kekuatan. Oh, punya kekuatan. Jadi nggak ngerasain sakit ya. Iya. Terus misalkan kalau orang itu meninggal itu kamu apain? Ya ikut sama kami, jadi budak kami, ya gantian kita yang memperbudak. Gantian yang memperbudak sampean ya. Iya, Jadi dia kalau merawat benda-benda pusaka atau jimat-jimat raja itu nggak, kalau meninggalnya itu nggak naik ke langit ya, nggak masuk surga gitu ya istilahnya. ya masih ada urusan dengan kami. Oh, Tidak bisa sampai kapan itu sampai anunya itu memperbudak sampai mereka? hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allah Akbar. Jadi di sana kamu suruh-suruh gitu ya? Ya gantian. Gantian. Ya, lebih lama kamu lah nyuruhnya sampai hari kiamat. Orang itu nyuruh cuma berapa tahun aja umur manusia ya. Ya itu sudah konsekuensi hukum alamnya seperti itu. Harus dibayar mahal ya. Ya. Kamu disuruh berapa tahun aja sampai umur manusia, kamu nyuruhnya sampai hari kiamat ya.
saya suruh cari orang lagi seperti dia biar banyak nanti yang tersesat. Terus kalau yang mempunyai benda-benda pusaka atau jimat itu kalau meninggal terus itu nggak ada yang mewarisi gitu, terus gimana itu? Apa otomatis nurun ke anaknya atau gimana? Tergantung, kalau saya sering dipakai dan anak keturunannya memanfaatkan dari hasil yang saya kerjakan, itu bisa otomatis masuk ke anak turunnya. Selama perjanjian itu belum diputus, kamu terus turun ke itu bahayanya itu pemirsa. Kalau punya benda-benda pusaka yang dalamnya itu kodamnya jin, bahkan bisa iblis atau siluman, itu kalau walaupun sudah meninggal juga anak keturunan sampean itu nanti akan dianuin kayak gitu loh. Karena hidup kami yang lebih lama Iya, dan karena anak keturunannya juga sudah memanfaatkan. Sumbangan dikasih uang habis nolong orang, kan dikasihkan anak turunnya untuk makan. Itu salah satu perjanjiannya. Dia sudah memanfaatkan hasil kerja kami. oh iya ya, jadi nurun sampai ke anak cucunya gitu ya. Masuk lewat darah. Dari hasil uang itu tadi ya yang dia dapatkan itu ya. Sekarang saya mau tanya coba, yang banyak dukun-dukun di Indonesia ini apa menggunakan jasa sampean dengan benda-benda pusaka itu? Kebanyakan. Kalau siluman jin itu yang banyak membantu. Para dukun-dukun itu tidak terkecuali iblis juga membantu. Terus bagaimana itu kalau dukunnya pengen bertobat atau yang punya benda pusaka itu pengen bertobat, gimana caranya itu? Ya kita nggak tinggal diam, Misalkan dibuang gitu aja itu, ya nggak bisa. kamu akan nyerang orang yang buang itu tadi. Ya jelas. Harus diputus dulu ya perjanjiannya ya. Coba dilihat siapa yang bisa memutus perjanjian itu. Saat ini hanya beliau yang diizinkan, yang diberi amanah untuk bisa memutuskan perjanjian secara gaib. Oh iya ya. Jadi nggak setiap orang bisa memutuskan perjanjian itu ya. Enggak, Kalau asal-asal orang aja yang memutuskan perjanjian itu kamu serang dia juga ya. cuman bisa mengusir kami. Terus kamu balik lagi gitu. Ya tergantung kekuatannya seperti apa. Kalau kita masih berani ya kita serang. Kalau udah kita merasa lebih besar kekuatannya dukun itu ya kita mundur. Oh gitu. Dan kebanyakan dukun itu langsung di backup oleh iblis. Iya. Langsung di backup oleh iblis ya. Makanya dia bisa kekuatannya besar gitu. Sekarang Ya, karena itu dukun itu berpotensi mencari teman sebanyak-banyaknya. untuk Jadi diajak di backup langsung. untuk diajak neraka sama-sama dengan iblis itu ya. Iya, dilindungi dengan iblis. Asetnya iblis. Asetnya iblis Untuk mencari yang berbentuk manusia biar supaya menarik banyak manusia yang lainnya untuk disesatkan gitu ya. banyak yang terjerumus, supaya banyak yang terjerumus. Dukun yang menggunakan jasa
jasa iblis jin siluman ini dukun jenis apa sih? Dukun santet, apa pesugihan, penglarisan atau semuanya? Semuanya. Semuanya. Allah Akbar. Rata-rata kayak gitu ya. Ya, Ya, sampai umurnya sudah berapa ini, Mbak? Sudah berapa tahun? Kita tahu Allah. Ada 1000 tahun. 1300. 1300 tahun. Anak buah sampean berapa banyaknya? Sudah banyak anak buah saya. Allah. Sudah banyak. Berapa juta? Sudah hampir 1 triliun. 1 triliun. Hampir 1 triliun. Sampean kenal beliau enggak, Pak? Guru kami. Kasih tahu. 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 Siapa beliau ini? Beliau yang diizinkan menguasai semua alam untuk saat ini. Beliau yang diizinkan menguasai semua alam gaib. Ya, termasuk alam malaikat, Termasuk alam malaikat. jin, alam roh, Seluruh dunia, semesta. seluruh semesta. Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diberi tugas khusus Diberi tugas khusus. untuk memperbaiki hal-hal yang secara hakikatnya tidak tampak seperti ini. Iya, iya. Terus kalau pasiennya para dukun itu gimana, Mbak? Itu kena otomatis terkena perjanjian itu apa enggak, Mbak? Tergantung. Misalkan orang sakit ini terus diobati, dukun yang menggunakan jasa sampean itu dengan jimat atau benda pusakanya itu yang ternyata di dalamnya isinya bangsa sampean itu, orang yang diobatin ini kena perjanjian apa enggak? Kalau perjanjian ya enggak, cuman biasanya itu yang dimasukkan itu untuk menaklukkan penyakitnya itu yang lebih besar. Oh, itulah Jadi pemirsa. yang menyakiti Takut itu takut. nantinya yang lebih besar itu mengganggu dirinya sendiri juga. Ya, Nah, itu pemirsa hati-hati dalam berobat. Jadi misalkan sampai kena gangguan jin atau sakit apa gitu yang di dalamnya itu diakibatkan oleh bangsa gaib, terus sampai berobatnya itu ke tempat orang-orang dukun yang menggunakan senjata-senjata atau pusaka-pusaka atau jimat-jimat yang isinya itu bangsa mereka juga, dia akan memasukkan yang lebih besar. Jadi yang jin yang kecil yang ganggu sampean itu kalah sementara aja, yang nantinya kalau sudah di dalam tubuh sampean itu nanti dia minta upah dan menggerogoti sampean lebih ganas lagi. Jadi ini di akhir zaman itu hati-hati pemirsa dengan kayak gitu. Baik, Mas Siluman, sampean siapa namanya? Kalau boleh tahu namanya siapa? loreng. Siapa? Loreng. Loreng. Oh, Mbah Macan Loreng ini ya. Oh iya. Sampean sama anak buah sampean semuanya mau masuk Islam kan? Mengikut beliau guru kami. Kalau diizinkan. Iya, saya tanya malaikat. Tanya malaikat dulu diizinkan apa enggak? Allah. Sallallahu. Minta izin dulu. Diizinkan, alhamdulillah. Malaikat. Diizinkan ya, alhamdulillah. Sekarang anak buah sampean tarik ke sini dulu semua ya. Anak buah sampean tarik ke sini semua ya. Bijak Islam bareng-bareng ya. Yang izin kita saya semua anak buahnya. Kumpul
Tunggu. Sudah di sini semua belum? Sudah saya masukkan sini. Oh, sudah masuk semua. Gabung. Semua sudah bergabung. Baik, ikuti kata-kata saya ya. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjalan. Itu lagi banyak semuanya. Allah. Perjanjian semuanya kembali ke Allah. Sempurnakan wujudnya Allah. Syariat Islam Allah kembali ke Islam. Lima pengobatan. Gimana rasanya sekarang sudah masuk Islam? Alhamdulillah, adem ya. Kembali seperti dulu. Sempurna wujudnya ya. Ya, sudah sempurna seperti manusia lagi. Alhamdulillah. Dulu sampean waktu jadi manusia ini tinggal di mana? Di Jawa atau di pulau mana? Daerah barat. Daerah barat, Jawa Barat. Iya. Sakit-sakitnya semua disebut Allah. Sallallahu. Masih ada yang sakit? Sudah sembuh semua? Daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Terus pesan-pesan buat kami Mbah supaya nggak salah dalam berbuat itu. Kadang-kadang ada yang sengaja mencari ini Mbah, mencari keris, mencari ake dengan bersemedi di mana gitu. Itu apa pesan-pesan sampean untuk bangsa kami manusia ini supaya nggak tersesat? Ya, hentikan. Jangan seperti itu. Ya, cukup hanya Allah saja jadikan sandaran. Cukup hanya Allah saja jadikan sandaran. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Iya. Coba Mbah, apa sampean lihat dulu istana di sana itu yang saya masuk di dalam kamar. Oh, gimana keadaannya itu istana gaib yang ada di sana? Baik. Baik. Apa sudah penuh apa masih bisa ditempatin lagi? Masih. Nanti sampean bergabung ke sana ya, menjadi pasukan beliau sambil berjalan ya. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Coba minta izin dulu bergabung di istana yang sebelah sana. Kalau diizinkan nanti sampean di sana. Ya, Diizinkan, alhamdulillah. Ya sampean pindah ke sana ya nanti apa? Kalau ada jin-jin lain atau siluman-siluman lain yang datang ke sana yang minta diislamkan, diizinkan ya Pak ya. Ya bergabung di sana. belajar bersama. Ya belajar bersama, nanti amaliannya dijalankan ya seperti kami ya. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya silakan bertugas di sana Mbak. Silakan keluar. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gitulah pemirsa, jadi jangan salah jalan ya, jangan yang kemarin mengandalkan masalah keris, mengandalkan masalah jimat, mengandalkan masalah raja-raja itu yang di dalamnya itu isinya kayak gitu semua, dan itu nggak baik untuk fisik kita dan anak-anak kita, dan itu juga akan menyesatkan yang nantinya kita kalau waktu meninggal itu akan jadi budaknya iblis, ya budaknya itu tadi, budaknya apa, jin siluman yang pernah membantu sampean itu. Jadi kepercayaan-kepercayaan dengan benda-benda seperti itu dihilangkan. Cukup Allah saja yang menjadi sumber kekuatan kita. Jadi segitu dulu pemirsa percakapan dengan gaib kali ini. Kami dari tim Padepokan Jaya Nirwana Gresik mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan share like sebanyak-banyaknya video ini. Semoga kedepannya channel ini menambah manfaat yang lebih banyak lagi. Akhir kata dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.